1. Jelaskanlah tujuan dan fungsi manajemen keuangan dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Adapun tujuan dari manajemen keuangan dan pembiayaan adalah untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan manajemen keuangan, perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang dimiliki. Fungsi manajemen keuangan yang satu ini mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis ke depannya, karena dari sini perusahaan dapat melakukan analisis terhadap bisnis yang sedang dijalankan. 2. Menurut saudara, apakah sumbangan terbesar lembaga pendidikan untuk pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya? Jelaskan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari berbagai segi. Di antaranya, 1. Segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi tujuan citra manusia pendidikan adalah terwujudnya citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. 2. Segi lingkungan pendidikan. Dalam lingkungan keluarga, anak dilatih berbagai kebiasaan yang baik tentang hal-hal yang berhubungan dengan kecekatan, kesopanan, dan moral. Di samping itu, kepada mereka juga ditanamkan keyakinan-keyakinan yang penting, utamanya hal-hal yang bersifat religius. 3. Segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan lanjutan, menengah, dan pendidikan tinggi. 4. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. 3. Menurut saudara, apa sajakah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan, dan apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tersebut? Jelaskan. 1. Siswa memiliki pengetahuan dan wawasan baru yang lebih luas. 2. Siswa menemukan keterampilan dan minat dalam belajar, serta mampu meningkatkannya lebih baik dan profesional. 3. Siswa memperoleh sikap dan karakter yang lebih baik. 4. Siswa mendapatkan prestasi belajar di sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Keberhasilan pendidikan jika 6 komponen berhasil dilaksanakan antara lain: faktor media pembelajaran, faktor sarana dan prasarana, kurikulum, infrastruktur, tenaga pengajar, dan kepala sekolah. Minin menjelaskan. 4. Menurut saudara, apa sajakah manfaat yang diterima setelah menjalani proses pendidikan? Jelaskan. Pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Dengan semakin bertumbuh dan berkembang, setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. 5. Menurut saudara, pendidikan yang efisien itu seperti apa? Masalah efisiensi pendidikan membahas bagaimana sistem pendidikan memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini tergantung bagaimana penggunaan dari sumber daya tersebut akan dikatakan mempunyai efisiensi tinggi apabila penggunanya hemat dan tepat sasaran. Terima kasih semuanya.